sempit. Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Yes. Oke adik-adik, karena kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Jadi adik-adik yang ada di rumah, Kakak undang untuk mempersiapkan hatinya, dirinya, terutama siapkan Alkitabnya ya. Ya, kalau kita mau ibadah sekolah minggu, tidak boleh main-main, tidak boleh ribut, tetapi harus dengan penuh hikmat, dengan
Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia
kita hari ini diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 15. Beginilah bunyinya. Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkemahlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini menyelidiki para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak dapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah sepakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dijawab kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu surat perintah dengan larangan ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berduduk berdua serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara inilah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dijawab kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah satu buangan dari Yuda, tidak meninggalkan tuanku, ya raja, dan tidak meninggalkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengarkan hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahwa sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Oke, Dedi.
kita mengucapkannya sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik, pengumuman kita di minggu hari ini. Yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan sekali seminggu kepada di hari Minggu. Yang kedua, persembahan nanti di sekolah minggu jangan lupa diletakkan dalam amplop atau dimasukkan dalam amplop dan tulis namanya. Yang ketiga, tetap jaga kesehatannya dan jangan sering-sering keluar rumah jika tidak ada suatu kepentingan. Dan jangan lupa cuci tangannya dan makan makanan yang bergizi supaya adik-adik tetap sehat dan dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan penuh sukacita. Oke adik, demikian pengumuman kita pada hari ini dan sampai jumpa dan terima kasih. Oke adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, jadi adik yang ada di rumah persiapkan Alkitabnya ya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Tentunya udah dong.
Alkitabnya. Dan yang kedua, jangan ribut. Dan yang ketiga, sediakan waktunya untuk Tuhan dan buka telinganya, persiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan jalan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik di rumah, ikuti doa kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu serta kasih setia-Mu yang masih memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat kami jalankan di kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Yang sudah katakan amin. Oke, biarkan kakak yang membacakan dari gereja ya. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi baik. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikut jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanmu. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah, siapa yang selalu dulu? Kakak berharap adik-adik masih bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, untuk adik-adik sekolah minggu tadi ada mendengarkan lagu ini enggak? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwamu selamat. Ada yang tahu nggak arti lagu itu? Saya dikasih tahu ya. Oke, biar adik-adik nggak bingung atau ada yang bingung nih. Apakah artinya? Baiklah, jalan yang lebar itu tidak berarti memberikan keselamatan. Seperti lagu tadi, jalan yang lebar membuat jiwamu mati. Berarti jiwa mati nggak selamat dong kak, nggak sampai surga dong kak. Betul sekali adik-adik. Ya, tapi berbeda dengan jalan yang sempit tadi. Jalan yang sempit tadi walaupun kecil, terlihat kecil, tapi dapat memberikan keselamatan buat jiwa kita sampai surga. Baiklah, topik untuk nas hari ini pada pagi hari ini, Tuhan mau bercerita nih tentang bagaimana sih berjalan di jalan yang benar. Pasti
benar? Atau gini, adik-adik pernah mengalami tersesat nggak di jalan? Pasti adik-adik pernah kan tersesat di jalan. Kenapa adik-adik tersesat? Aku lupa jalan kak, kemarin aku nggak memperhatikan. Oh, nggak memperhatikan. Faktor pertama. Dan yang kedua, aku nggak tahu kak kemana ke sana. Kenapa adik-adik nggak tahu? Ya karena mungkin adik-adik sekolah minggu tidak ingin mengetahui sejarah jalan. Baiklah, kakak mau memberikan membercerita tentang bagaimana sih cara untuk menempuh jalan yang benar. Nah, yang pertama, adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan apa sih kak? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, baik itu dari adik kita, baik itu dari kakak kita, baik itu dari lingkungan sekitar kita. Adik-adik perlu mendengarkan hal-hal yang baik saja. Nah, kalau misalnya adik bilang gini, misalnya nih teman adik bilangnya gini, misalnya namanya si Doni ya, hei Doni, iya kenapa? Yuk kita yuk kita ke perpus yuk. Lah kok ke perpus? Kan kita ada pelajaran matematika misalnya ya. Udah nggak usah belajar deh, ntar aja misalnya ya bilang kawan-kawannya seperti itu. Adik-adik milih mana? Ikut kawannya atau menolaknya secara baik dan menjelaskan kepada dia? Kakak berharap adik-adik pasti milih yang menolaknya. Setelah adik-adik menolak, kakak berharap adik-adik menjelaskan, kawanku, janganlah cabut, mending kita belajar. Kalau kita belajar pasti akan mendapatkan kesuksesan. Dan yang cara yang kedua yang dapat kita tempuh yaitu memperhatikan. Nah, selama sekolah, walaupun saat ini kita belajarnya virtual lewat Zoom, lewat WhatsApp atau apapun itu, pasti adik-adik banyak yang tidak memperhatikan. Pasti kakak ya. Saran kakak untuk adik-adik sekolah minggu agar lebih sering memperhatikan, walaupun itu tidak memperhatikan secara tidak langsung. Misalnya nih, gurunya nih, misalnya pelajaran apa ya? Bahasa Inggris kali ya. Misalnya pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris pasti kan susah. Pasti ada itu, aduh malas kak, nggak mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Indonesia aja belum betul. Apalagi bahasa Inggris gitu kan. Kakak berharap adik-adik lebih memperhatikan, walaupun adik-adik tidak mengerti sama sekali. Karena dari memperhatikan, adik-adik dapat menjadi orang yang menempuh jalan yang benar. Kenapa kak harus menempuh jalan yang benar? Iya, nanti kan kalau misalnya adik-adik ujian, adik-adik pasti akan dapat menjawab soal-soal bahasa Inggris tersebut. Kalau misalnya nggak memperhatikan kak, pasti nggak ngerti dong jawab ujian. Nanti nilainya nanti merah. Mama nanti bilang kok nilainya merah sih gitu kan. Pasti nanti orang tua ngeluh kenapa nilainya merah. Jadi supaya kita tidak mendengarkan marah dari orang tua, ada baiknya adik-adik memperhatikan agar mendapatkan ilmu yang secara penuh, secara baik dapat tersalurkan kepada adik-adik. Dan yang ketiga, mau menerima. Misalnya nih, mama di rumah, misalnya namanya siapa ya? Adi. Adi, iya mak. Sini dulu nak. Kenapa mak? Kenapa sepatu nggak kau cuci misalnya kan? Kenapa sepatunya nggak dicuci nak? Misalnya gitu kan? Adik-adik itu harus bilang, oh iya mak, segera dicuci. Jangan nanti aja lah mak. Kan masih ada hari esok. Nah, kalau misalnya adik-adik asik bergelut pada hari esok, kapan dong kita adik-adik bisa maju dan dapat berkembang gitu kan? Dan yang keempat, mau berpegang pada didikan dan tidak melepaskannya. Contohnya aja nih nasihat orang tua tadi. Misalnya mama di rumah bilang gini, Aldi belajar mana masa nggak belajar sih, nanti nilainya kayak mana, kalau misalnya nggak penting gimana? Adik-adik harus mau mendengarkan lagi, harus mau mendengarkan terus berpegang. Oh iya, kata mama kan tadi belajar, aku kan harus belajar. Kalau nggak belajar nanti aku tinggal kelas, nanti mama malu. Jadinya gitu kan adik-adik.
Jadi adik-adik harus mau berpegang pada didikan dan tidak melepaskannya. Tidak mau bermain-main, tidak bermain-main akan didikan orang tua kita. Dan yang kelima, mau memelihara dan setia. Memeliharanya gimana sih Kak? Memeliharanya, melaksanakannya secara terus-menerus. Tidak waktu mau marah aja, tidak waktu orang-orang terdekat kita marah aja, baru kita laksanakan. Tapi kita harus melakukannya secara terus-menerus. Dan yang keenam, jangan mencoba melalui jalan yang salah. Ini yang paling kakak garis bawahi. Kenapa gitu? Pasti ada sering gini nih. Misalnya kawannya ngajak, rumah siapa itu? Kemana tulang itu loh? Ada jambu temo. Misalnya gitu kan. Ada jambu loh temo. Gitu kan. Adik-adik, jangan nih, jangan mau mencoba. Kan udah tahu nih salah nih. Udah tahu nih salah karena mau ngambil hak orang yang bukan milik kita. Jadi adik-adik jangan pernah mencoba. Jangan bilang nih, salah nggak ya? Aku ngambil jaminan tulang itu misalnya kan. Adik-adik pasti mengetahuinya kalau mengambil barang milik orang lain itu pasti salah dan jangan pernah mencoba jalan yang salah. Oke, jadi Kak, kalau misalnya kita melakukan jalan yang benar, apa sih upahnya? Oke, Kakak akan memaparkan upahnya di dalam Alkitab ini. Buka lagi Alkitab kita di Amsal tadi, Amsal 4 ayatnya yang ke-10. Upahnya dapat kita lihat pada ayat 12. Isinya apa? Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau lari, tidak akan tersandung. Maksudnya apa sih Kak? Misalnya nih, kalau adik-adik berjalan di jalan yang benar, pasti secara otomatis jalan kita nggak akan terhambat. Pasti Tuhan akan kasih jalan, walaupun sesusah apapun itu terjangan yang akan kita lalui. Dan yang dari sini diucapkan lagi, bila engkau berlari, tidak akan tersandung. Nah, waktu adik berlari misalnya, tidak akan terjatuh. Tidak akan terjatuh apabila mengikuti jalan yang benar. Dan yang kedua, hidupnya akan seperti cahaya fajar. Cahaya fajar terang dong Kak. Oke, mari kita baca pada ayat ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau misalnya kita percaya, pasti kita dapat menerangi orang lain. Misalnya nih, contohnya adik-adik melakukan hal yang baik di sekolah misalnya, atau di rumah deh. Misalnya adik-adik bantu mama cuci piring. Mak, biar aja gue cuci piring, gak usah mama misalnya gitu. Nah, pasti nanti adik-adik lihat kan, oh iya ya, si abang cuci atau si kakak cuci piring, masa aku gak cuci piring? Secara otomatis akan memberikan sinar yang baik kepada lingkungan kita, baik itu adik, kakak, abang, orang tua, bahkan orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, jangan banget nih umur yang panjang. Kalau umur panjang kita pasti akan bisa memberikan berkat kepada orang lain dan bisa melaksanakan firman Tuhan. Itu yang paling utama. Nah, mari kita bercerita tentang bagaimana ciri-ciri orang yang menempuh jalan yang salah, Kak. Orang yang menempuh jalan yang salah gimana ya, Kak? Baiklah, Kakak akan menjelaskannya. Yang pertama, terdapat 3 poin. Yang pertama itu ciri-ciri orang menempuh jalan yang salah itu yang pertama, dia tidak dapat tidur dan tidak dapat ngantuk. Kok dia gitu sih Kak? Mari kita baca pada ayat 16. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Tersandung ini gimana sih Kak? Misalnya nih, misalnya si A, hobinya tuh nyolong aja, misalnya gitu ya, nyolong, atau suka hobinya jelek-jelekin kawannya aja. Dia tuh tidak akan tenang kalau misalnya nggak lihat kawannya itu bersedih, nggak senang kalau lihat kawannya itu bersukaria. Tuhan kan berharap ya dapat bermenempuh jalan yang baik untuk mendapatkan hikmat dan bijaksana.
Terus ciri-ciri yang kedua itu apa sih Kak? Selalu berbuat kefasikan. Berbuat kefasikan Kak. Ya, dia tuh berpura-pura baik. Misalnya depan adik-adik nih, pasti ada lah ya adik-adik yang sering mengalaminya. Misalnya depan adik-adik dia bilangnya A, tapi ada kawan yang lain nyebutnya B. Terus misalnya satu sama lain saling menjelekkan, pasti itu otomatis jalan orang yang salah adik-adik. Kenapa? Karena tidak ada dia tidak berjalan yang benar, dia tidak jujur, selalu berbuat yang bohong, selalu melakukan hal yang tidak baik. Terus yang ketiga, selalu hidup dalam gelap. Ini kalau orang yang berjalan di jalan yang salah, selalu senangnya itu hidup di dalam yang gelap. Itu senang berjalan dalam gelap. Kalau kita kan nggak suka, kalau kita berjalan dalam gelap kan pasti tersandung, nggak enak dong kalau berjalan dalam gelap. Jadi selalu hidup dalam kegelapan ini dapat kita lihat pada ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, ini seperti yang kakak contohkan tadi ya, pasti adik-adik mengerti semua. Karena kalau misalnya orang yang berjalan di jalan yang salah selalu senang sekali dengan orang-orang sekitarnya tersandung. Kalau kita kan enggak. Kalau bisa, kakak berharap adik-adik sekolah minggu senang kalau lihat kawan-kawan di sekitarnya hidup di dalam Tuhan, berjalan di dalam nama Tuhan. Baiklah. Nah, tadi kan kita sudah bercerita tentang ciri-ciri orang yang menempuh jalan yang salah. Terdapat juga upahnya. Apa sih Kak upah bagi orang yang berjalan di jalan yang salah? Seperti yang tadi, dia akan tersandung. Pada ayat ke-19, pada ayat yang ke-19, jalan orang fasik seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi kalau adik-adik menempuh jalan yang salah, otomatis adik-adik akan tersandung. Tersandung itu sakit kan? Jadi lebih baik kita hidup di dalam Tuhan, kita hikmat di dalam Tuhan, supaya kita beroleh surga, umur panjang, dan hidup bersinar seperti cahaya fajar. Jadi dari sekolah itu, kakak mau bertanya nih. Misalnya adik-adik diajak kawan nih, misalnya ya. Adik-adik pada jalan di sebelah kanan, adik-adik diajak untuk membaca firman Tuhan, berbuat hal-hal yang baik, dan berbagi sukacita terhadap teman-temannya. Dan pilihan yang kedua, di sebelah kiri, itu adik-adik diajak sama kawan nih, curi mangga, mengambil barang orang lain, membuat orang menangis. Adik-adik pilih yang mana? Pilih jalan yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri? Ayo, tentukan pilihannya. Kakak berharap adik-adik pilih yang di sebelah kanan. Kenapa sih adik-adik harus pilih yang sebelah kanan? Karena kita akan beroleh sukacita, umur panjang, dan juga hidup kita akan bersinar seperti cahaya fajar. Berbeda di jalan sebelah kiri yang hobinya hanya mengambil diri orang lain atau hobinya menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Nanti akan tersandung. Baiklah, misalnya nih adik-adik lagi, misalnya adik-adik siapa ya namanya? Bunga, ayo kita ke tempat siapa ya? Ke tempat si Rita. Ngapain Bunga? Iya, kita ambil mainannya, misalnya gitu ya. Kita ambil mainannya. Apa yang adik-adik harus katakan? Ayo, apa yang adik-adik harus katakan? Katakan ya atau tidak? Masih ada jawabnya? Tidak ya? Sama seperti contoh ini, katakan stop. Katakan stop pada hal-hal yang tidak baik. Kalau misalnya kawan adik-adiknya ngajak yang hal-hal tidak baik, Rita, janganlah, aku nggak mau nih melakukan hal yang tidak baik, aku maunya jalan yang benar aja lah, aku nggak mau mengikuti dirimu. Nah,
Tuhan, Tuhan bakal senang pada sikap dan sifat adik apabila berhenti atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Baiklah, pengajaran yang dapat kita sampaikan pada minggu pagi ini, apabila adik-adik berjalan di jalannya Tuhan, pasti adik-adik secara tidak langsung harus taat dan setia pada ajaran firman Tuhan. Taat pada ajaran firman Tuhan, nasihat orang tua, yang seperti yang ada di nyanyikan tadi, firman-Mu pintar bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pasti arti lagu ini pasti ada yang mengertikan arti lagu ini. Ketika kita mengikuti firman Tuhan, pasti jalan kita penuh dengan terang. Sama seperti 6 hal yang kakak jelaskan tadi, kalau misalnya adik-adik berjalan di jalan yang benar. Dan yang kedua, kakak berharap adik-adik sekolah minggu jangan pernah takut. Takut akan apa kak? Takut dengan segala tantangan. Karena hikmat Tuhan akan menuntun kita menempuh jalan yang benar. Karena secara otomatis Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kebijaksanaan kepada kita apabila kita mau melakukan firman Tuhan dan kita dapat memperoleh jalan yang benar, atau misalnya memperoleh jalan yang benar. Dan yang ketiga, besar upah yang akan kita terima seperti yang dijelaskan pada upah saat kita menempuh jalan yang benar tadi. Contoh-contoh agar kita dituntun ke jalan yang benar, apa sih kak? Yang pertama, kakak sekolah minggu berharap adik-adik rajin membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini berisi sukacita dari Tuhan supaya adik-adik tetap berjalan di jalan yang benar. Dan yang kedua, buatlah papa dan mama adik-adik semua bangga akan perbuatan adik-adik yang selalu ingat akan Tuhan dan selalu memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah bermusuhan, karena bermusuhan ini membuat hidup kita tidak tenang. Karena kalau misalnya kita memiliki musuh, pasti adanya seperti tidak suka kepada seseorang, misalnya kak, hapuskan itu semua. Dan tidak ada kata musuh. Sekalipun seseorang itu tidak menyukai kita selalu sambut dia dengan hal-hal yang baik. Oke adik-adik, dan yang terakhir, kakak sekolah minggu mau memberikan challenge. Apa sih challenge-nya kak? Challenge ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitabnya terdapat di dalam Amsal 4 ayat 18. Buka lagi dong Alkitabnya. Buka lagi Alkitabnya ya. Di Amsal tadi, Amsal 4 ayat 18. Kita baca lagi ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, challenge-nya apa sih kak dari ayat ini? Nah, yang pertama, nanti minta tolong nih sama mamanya. Mak, rekan tolong mak, aku mau mengikuti challenge atau tantangan dari guru sekolah minggu tentang ayat Alkitab. Nanti yang pertama, hal-hal yang harus ada dilakukan, rekam videonya, dan yang kedua, upload video tersebut ke akun Facebook sekolah minggu kita yang namanya ASN Harapan Jaya. Lalu setelah ada mengupload, jangan lupa memberi hashtag aku anak ASN bisa hafal 1 ayat 1 minggu. Jadi nanti adik-adik memberikan hashtag ini dan tag kepada akun Facebook sekolah minggu HKBP Harapan Jaya. Jadi kakak berharap adik-adik antusias untuk mengikuti challenge ini ya. Baiklah, karena kita sudah menggunakan firman Tuhan, kakak berharap adik-adik dapat menjalankan firman
hikmat dan bijaksana, jangan setengah-setengah dan lakukan terus-menerus. Walaupun banyak rintangan, banyak caci maki, banyak ejekan dari orang-orang apabila kita mengikuti jalan Tuhan. Baiklah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ikuti doa kakak lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini terang di dalam kehidupan kami dan dapat juga kami menjadi terang bagi orang-orang yang jalannya gelap. Semoga Tuhan kami menjadi anak sekolah minggu yang berjalan di jalan yang baik. Hanya itu doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari sekolah minggu. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membuka persembahan. Semua adik kakak bilang untuk mempersiapkan persembahannya dan mengangkat persembahannya ke atas. Sudah semuanya? Oke, ikuti omongan kakak ya. Inilah Tuhan. Inilah Tuhan, Persembahan kami yang akan kami berikan. Dengan tidak berbohong. Amin. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baiklah, mari kita angkat lagu pujian di bawah adom buat Tuhan. Saya ikuti.
Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kiranya Tuhan